Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Buati berharap kalian masih tetap semangat belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar tematik, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita simak videonya dengan penuh semangat. Menyajikan informasi dari teks tentang perubahan energi. Kita memanfaatkan berbagai bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Kamu dapat menyajikan informasi dari teks tentang perubahan energi dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, diskusikan informasi yang terdapat pada teks dengan teman-temanmu. Yang ketiga, awali diskusi dengan mengungkapkan gagasan-gagasan yang kalian miliki. Yang keempat, saling bertukarlah gagasan dalam diskusi bersama anggota kelompok. Ayo, simaklah teks berikut. Perubahan energi. Dedi dan adiknya kelelahan setelah belajar di sekolah. Sesampainya di rumah, ibu meminta mereka untuk berganti pakaian dan makan siang. Mereka makan dengan lahap. Setelah makan, mereka merasa bugar kembali. Dedi pun bertanya kepada ibu, alasan setelah makan dapat membuat mereka merasa bugar kembali. Ibu menjelaskan bahwa makanan yang kita makan akan diserap tubuh dalam bentuk sari makanan. Sari makanan tersebut disimpan dalam tubuh berupa energi kimia yang nantinya akan berubah menjadi energi gerak. Hasilnya, tubuh kita dapat melakukan berbagai kegiatan. Makan siang, Dedi dan adiknya belajar di kamar menggunakan kipas angin. Adik Dedi bertanya kepadanya cara kerja kipas angin. Dedi menjelaskan kepada adiknya bahwa kipas angin memperoleh energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi gerak pada baling-baling kipas. Baling-baling kipas yang bergerak dengan kecepatan tinggi mendorong angin di sekitar kipas sehingga menghilangkan hawa panas. Nah, anak-anakku, kamu telah menyimak teks bacaan tentang perubahan energi tersebut. Coba sekarang kamu sebutkan perubahan energi yang terjadi saat kipas angin bekerja. Menemukan informasi tentang perubahan energi. Ketika membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata penting. Kata-kata penting yang ditemukan ada yang sudah diketahui maknanya, ada juga yang belum diketahui maknanya. Kamu dapat menemukan maknanya menggunakan kamus atau bertanya kepada guru atau orang tuamu di rumah. Dengan mengetahui makna kata penting, kamu akan dengan mudah memahami informasi dalam teks. Ayo, simaklah teks berikut. Perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Fitri adalah siswa yang disiplin. Setiap hari ia bangun pagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Fitri selalu mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat ke sekolah. Peralatan sekolah dan baju seragam dipersiapkan dengan baik. Fitri memakai baju seragam yang telah disetrika. Setrika baju merupakan alat yang digunakan untuk merapihkan baju.
Baju disetrika agar tidak kusut menggunakan setrika dengan panas yang sesuai. Setrika menjadi panas karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi tidak hanya dialami oleh setrika saja. Perubahan energi juga terjadi pada kendaraan bermotor. Seperti biasa, Fitri berangkat ke sekolah bersama ayahnya. Fitri dan ayahnya pergi mengendarai motor. Fitri bertanya kepada ayahnya, alasan motor memerlukan bensin untuk dapat bergerak. Ayah Fitri kemudian menjelaskan bahwa energi kimia yang terkandung pada bensin akan diubah menjadi energi gerak melalui proses pembakaran. Fitri sudah tiba di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, Fitri dan teman-temannya berlatih alat musik angklung. Fitri menyukai suara angklung ketika digerakkan bersama teman-temannya. Ibu guru menjelaskan bahwa ketika memainkan angklung, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Sungguh sangat menyenangkan, ternyata perubahan energi dapat Fitri ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Kamu telah menyimak teks perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan berlatih menuliskan kata-kata penting dalam teks tersebut. Kata energi listrik. Makna kata, energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Yang kedua, energi panas. Makna kata, semua kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas. Nah, untuk yang ketiga dan keempat dan kelima, bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, anak-anakku, setelah tadi kita sudah mengetahui kata dan makna dari sebuah kata, nah, sekarang kita akan membuat kalimat berdasarkan kata-kata tentang perubahan energi. Nah, di sini nanti Bu Ati akan memberikan contoh. Kata pertama yaitu energi gerak. Contoh kalimatnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada kipas angin listrik. Nah, yang selanjutnya, ayo buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Dari kata energi panas, maka contoh kalimatnya apa? Dari kata energi bunyi, maka contoh kalimatnya apa? Menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi dan penyalurannya. Informasi pada teks percakapan dapat ditemukan pada jalan cerita atau pada dialog setiap tokoh. Bacalah teks percakapan secara keseluruhan untuk mendapatkan sebuah informasi di dalamnya. Menemukan informasi dari teks dengan kata penting. Informasi dapat ditemukan dengan menggunakan teknik membaca memindai. Membaca memindai adalah membaca untuk menemukan informasi secara cepat. Saat menggunakan teknik ini, kita juga dapat memberikan tanda dalam teks berupa kata pentingnya. Gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI jika mengalami kesulitan menemukan makna kata-kata di dalam teks. Ayo simaklah teks berikut. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Ada sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus dan ada sumber energi yang dapat habis. Penggunaan energi harus dilakukan secara bijak. Ada beberapa sikap bijak dalam penggunaan energi. Yang pertama, hemat dalam penggunaan energi. Yang kedua, dahulukan penggunaan alat tanpa listrik. Yang ketiga, gunakan bahan bakar seperlunya saja. Berikut adalah salah satu informasi penting dalam teks tersebut.
Ada sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus, dan ada sumber energi yang dapat habis. Ayo, carilah informasi penting lainnya berdasarkan teks tersebut. Menyajikan informasi tentang perubahan energi dalam bentuk rangkuman. Informasi tentang perubahan energi dapat diperoleh dengan cara berikut. Yang pertama, menemukan kata-kata kunci pada teks. Yang kedua, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks. Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Yang keempat, informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat rangkuman. Yang kelima, bacalah kembali teks-teks tersebut untuk menyajikan informasi. Tugas hari ini, yang pertama, temukan 4 perubahan energi pada benda dan elektronik, buku paket 3F halaman 27. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis energi, buku paket 3F halaman 32. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana menemukan informasi pokok dalam sebuah teks, bagaimana kita mencari kata atau makna kata dari sebuah kata penting. Nah, selamat mengerjakan. Alhamdulillah, buat ditutup pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.